Potensi kolaborasi Sintayong dan Bima Sakti. FIFA apresiasi perjuangan Timnas Indonesia. Kapten Timnas U22 optimis raih emas SEA Games. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai menjatuhi hukuman, FIFA lantas menyoroti perjuangan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret kemarin. Melalui Instagram resminya, FIFA mengapresiasi kenaikan peringkat skuad Garuda usai meraih hasil positif atas Burundi. Sontak unggahan tersebut pun mengundang nada optimisme dari pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia sendiri punya beberapa agenda di tahun ini, di mana di Juni mendatang anak asuh Sintayong disebut bakal menghadapi Palestina serta melakukan persiapan untuk Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, yakni berlangsung di Qatar. Meski mengalami peningkatan peringkat FIFA, bek keturunan Jordi Amat mengaku enggan berpuas diri. Melalui Instastory miliknya, Jordi Amat menegaskan bertekad untuk mendapatkan ranking yang lebih baik lagi. Jordi Amat sendiri memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 lalu. Di FIFA Matchday Juni mendatang, Timnas Indonesia berpotensi ketambah 2 pemain keturunan yakni Zain Patinama dan Sandy Walsh, yang mana sebelumnya gagal debut lantaran tengah mengalami cedera dan menyelesaikan proses perpindahan federasi. Selain enggak memandang remeh para kontestan SEA Games 2023, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun mengaku bakal memaksimalkan laga uji coba timnya. Hal tersebut penting untuk menerapkan skema yang akan diterapkan di ajang multi-event tersebut. Diketahui skuad Garuda Muda akan bertolak ke Kamboja pada 24 April mendatang. Sementara laga uji coba akan dilakoni pada hari sebelumnya atau tepatnya berlangsung 4 kali pada tanggal 11 April lawan Bayangkara LC, 14 dan 16 April lawan Lebanon, dan satu lawan lainnya masih diusahakan. Indra Syafri menyatakan tidak ambil pusing meskipun 2 pemain Persija yakni Witan Sulaiman dan Rio Fahmi belum gabung bersama skuad Timnas Indonesia U22. Indra Syafri menjelaskan tidak mempermasalahkan keduanya telah bergabung lantaran telah tampil reguler bersama klub. Pria yang juga menjabat sebagai Dirtek PSSI itu mengatakan pihaknya memang sudah ada kesempatan dengan pelatih-pelatih klub dalam pemanggilan pemain. Jadi, sudah saling memahami satu sama lainnya terkait kondisi tersebut. Indra Syafri pun menegaskan TC pun kini bisa berlangsung dengan sangat baik. Pasalnya, pemain-pemain lainnya yang sudah merapat dalam program TC bisa berjalan dan dalam waktu dekat siap menghadapi laga uji coba. Rizky Ridho mengaku bersyukur telah mengetahui bahwa sepak bola Indonesia masih bisa bersaing di berbagai turnamen internasional. Kapten Timnas U22 tersebut berterima kasih atas usaha yang telah dilakukan oleh PSSI agar tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Oleh karena itulah, Rizky Ridho bertekad bisa membawa pulang medali emas dari SEA Games 2023 mendatang. Selain itu, dirinya juga ingin melanjutkan perjuangan sepak bola Indonesia di event internasional lainnya. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Magwalam Bahar berhasil mencatatkan 2 assist saat membela Jeonnam Dragons melawan Seongnam Ilhwa dalam lanjutan Liga 2 Korea Selatan. Sempat tidak mendapatkan kepercayaan di laga sebelumnya, 2 assist Asnawi tersebut membawa Jeonnam Dragons bermain imbang dengan skor 2-2. Menariknya, 1 assist Asnawi tercipta lewat umpan jarak jauh tepat dari garis tengah lapangan. Asnawi yang memegang bola di tengah lapangan jeli melihat Namha melakukan pergerakan di depan kotak penalti lawan. Penampilan apik tersebut membuktikan bahwa Asnawi layak mendapatkan tempat utama di Jeonnam Dragons. 2 assist yang dicetak Asnawi Magwalam ternyata buah manis dari eksperimen pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwan. Sebab alih-alih bermain di posisi bek kanan, pemain berusia 23 tahun tersebut dipasang menjadi bek kiri. Diketahui Asnawi sendiri merupakan pemain serba bisa sejak membela PSM Makassar. Pemain andalan Sintayong tersebut bisa bermain sebagai bek kanan, gelandang maupun winger seperti saat dirinya membela Ansan Creeders musim lalu. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner tampil penuh pada laga Wolves U21 versus Tottenham Hotspur U21 di Colchester Community Stadium. Pada laga tersebut, kedua tim saling berbagi poin dengan bermain imbang 1-1. Justin Hubner yang diplot sejak awal babak terbukti cukup efektif menjaga lini pertahanan. Ia bersama rekannya hanya kemasukan 1 gol saja. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, Wolves U21 akan berhadapan dengan Everton U21 dalam lanjutan Premier League 2 Divisi 1.
Sementara itu, kini Justin Hubner menjadi salah satu pemain keturunan yang masih menjadi tanda tanya lantaran proses naturalisasinya terganjal batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. PSSI mengaku tengah menampung aspirasi pelatih Liga 1 yang mengkritik kebijakan TC jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menghapus TC jangka panjang. Pelatih Timnas U22 itu berpedoman bahwa era sepak bola modern tidak membutuhkan TC jangka panjang untuk menghadapi sebuah event. Kendati demikian, hal tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat klub belum sepenuhnya memberikan fasilitas terbaiknya untuk para pemain. Sementara Liga belum berjalan dengan maksimal dari segi SDM wasit hingga sistem jadwal pertandingan. Pelatih Timnas Thailand U22 Isara Sritaro menganggap kalau persaingan di grup B SEA Games 2023 akan begitu ketat dibandingkan dengan grup A. Apalagi dengan hadirnya 3 semifinalis edisi sebelumnya yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Isara pun melempar candaan seharusnya Timnas Indonesia juga bergabung di grup B untuk menggantikan Laos. Namun situasi tersebut jelas tidak memungkinkan karena Indonesia berada di pot yang sama dengan Thailand. Meski begitu, Isara mengaku senang karena para pemainnya akan semakin berkembang apabila menghadapi tim-tim yang kuat. Timnas Putri Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-5 dari Lebanon pada pertandingan perdana kualifikasi cabur sepak bola putri Olimpiade Paris 2024. Meskipun merasa kecewa, pelatih Rudy Eka Priambada yakin anak asuhnya bisa tampil lebih baik melawan Taiwan di laga selanjutnya. Tidak bisa dipungkiri, Timnas Putri sendiri tidak memiliki kompetisi resmi yang bergulir hingga saat ini. Hal tersebut terlihat pengembangan para pemain putri Indonesia masih kalah dari rival-rivalnya. Exco PSSI Andri Irawan meminta penikmat sepak bola Indonesia untuk segera move on dari pembatalan Piala Dunia U20 2023. Sebab sepak bola Indonesia masih bisa berjalan meski dengan sanksi administrasi dari FIFA. Selain SEA Games 2023, ada pula Timnas Putri Indonesia yang sedang berjuang. Kemudian Timnas Indonesia Senior pun akan tampil di Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan di Qatar. Andri Irawan pun menegaskan bahwa yang terpenting adalah agar Indonesia bisa bersaing di ajang internasional. Tentu geliat sepak bola harus tetap berjalan setelah selamat dari sanksi berat FIFA. Kolaborasi Sintayong dan Bima Sakti berpotensi terjadi di Timnas U17 Indonesia, di mana kabar tersebut beredar usai Indonesia dirumorkan siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai pengganti Peru. Bagi Sintayong, dia mempunyai pengalaman memimpin tim event di Piala Dunia. Sementara Bima Sakti merupakan pelatih Timnas U17 sebelumnya yang telah memahami karakter para pemain. Pengamat sepak bola Indonesia Bungkus Neni pun menilai belum waktunya Bima Sakti menangani tim yang mentas di level Piala Dunia. Sehingga Bima Sakti dapat banyak belajar dari Sintayong lewat sebuah kolaborasi. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.